Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ikhwani fiddin azzakumullah. Kita sudah membahas dalam muqaddimah yang lalu dari kitab Tauhid bahwa Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah telah menerangkan dengan dalil-dalilnya dari Al-Quran dan Sunnah bahwa asal daripada manusia itu di atas fitrah ketauhidan. Kemudian terjadinya penyimpangan sehingga yang dominan adalah penyimpangan itu, yaitu syirik. Demikian pula sejarah daripada bangsa Arab. Asal daripada bangsa Arab mereka itu ialah bertauhid di atas agama yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian terjadi penyimpangan ketika dipelopori penyimpangan itu oleh tokoh bernama Amr bin Luhai Al-Khuzai dengan membawa berhala-berhala kaum Nabi Ibrahim, kaum Nabi Nuh alaihissalam, dan kemudian berhala-berhala dari kaum-kaum yang lainnya, termasuk berhala-berhala yang ada di negeri Syam, dimasukkan kembali ke Jazirah Arabia dengan dakwah yang misi dakwah itu dibebankan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berubahlah Jazirah Arabia, kembali mereka kepada tauhid, dan muncullah generasi Al-Mufaddalah, generasi yang utama salafus saleh, yaitu generasi sahabat, generasi tabi'in dan tabi'it tabi'in. Sehingga dengan misi dakwah yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu, ketauhidan menjadi tegak dan segala bentuk kemusyrikan rontok. Dan inilah yang berjalan dengan Islam itu, sehingga menyebarlah seluruh dunia di atas manhaj tauhid tersebut. Ila an fashal jahlu, kata beliau, sampai kemudian setelah menyebarnya ilmu dan kemenangan demi kemenangan dicapai oleh tentara Islam di seluruh dunia, 3 benua,
Sementara Islam menguasai 3 benua, Asia, Eropa, dan Afrika. Terjadilah kemakmuran di mana-mana. Mulailah orang atau muncullah generasi yang malas untuk menuntut ilmu agama. Ila an fashal jahlu, sampai tersebarlah kejahilan. Di halaman 8 ini. Fil qurunil mutaakhirah, di kurun generasi-generasi al-mutaakhirah yang akhir-akhir. Karena kejahilan menjadi wabah, orang kemudian tersibukkan dengan dunia, terhalang untuk thalabul ilmi, menuntut ilmu. Kemauan untuk belajar tambah lemah. Akhirnya wadakhalahat dakhilu minad diyanat al-ukhra, masuklah di kalangan umat Islam ini, di kalangan umat ini berbagai bentuk penetrasi, berbagai bentuk perembesan budaya-budaya minat diyanat al-ukhra, dari agama-agama lain, sehingga terjadilah sinkretisme agama, pencampur adukan agama-agama lain ke dalam Islam. Masuklah agama-agama Persia ke dalam kalangan muslimin. Agama-agama Yunan, yaitu mereka asalnya ialah as-sabiun, penyembah bintang. Kaumnya Nabi Ibrahim, yang kemudian dituangkan dalam bentuk berbagai filsafat-filsafat Yunani kuno. Kitab-kitab filsafat itu akhirnya diterjemahkan dalam bahasa Arab, terutama di masa awal pemerintahan Bani Abbasiyah. Di sana disebutkan diangkatnya para pejabat-pejabat dari non-muslim dalam kerajaan Abbasiyah itu. Di antara pejabat-pejabat yang diangkat itu ialah dari kalangan orang-orang as-sabiin, penyembah bintang itu, bahkan diangkat sebagai Menristek waktu itu, Menteri Riset dan Teknologi, yang diberi dana, disediakan baginya dana APBN negara terbesar, yang bahkan bisa mengatur gerakan pasukan-pasukan Islam itu dengan advis, nasihat dari menteri yang beragama Majusi. Diarahkan pasukan-pasukan Islam untuk menggempur wilayah-wilayah pusat-pusat pengumpulan kitab-kitab filsafat, sampai direbutlah Pulau Siprus oleh tentara Islam. Di sana terdapat perpustakaan filsafat Yunani dalam bahasa Latin, bahasa Greek,
yang terbesar. Dibawalah perpustakaan itu ke Baghdad, kemudian diterjemahkan dalam bahasa Arab dengan biaya yang besar sekali. Masuklah dari situ berbagai agama-agama Sabi'in, penyembah bintang, ke dalam kalangan umat Islam, bersamaan dengan kondisi umat Islam yang semakin lemah semangatnya untuk belajar agama. Semangat belajar agama berpindah menjadi semangat belajar filsafat, dan di situ kerusakan merajalela. Bid'ah dalam perkara yang bahkan lebih jahat dari zaman jahiliyah. Karena memang filsafat Sabi'in, para penyembah bintang dari Yunani kuno itu didasari oleh ateisme, pengingkaran kepada adanya Tuhan. Jadi lebih jahat daripada musyrikin Arab, yang mereka musyrikin Arab masih mempunyai tauhid rububiyah, keyakinan bahwa pencipta satu-satunya hanyalah Allah. Yang mereka itu dalam kondisi musyrikin Arab di zaman jahiliyah, dalam kondisi rusak tauhid uluhiyahnya. Tetapi masa kerusakan kedua ini, mereka bahkan rusak dalam perkara tauhid rububiyahnya dengan filsafat-filsafat itu. Fa'ada syirku ila katsirin min hadhil ummati. Maka kembalilah syirik. Ada kembali asyirk, perbuatan syirik, ila katsirin, kepada mayoritas min hadhil ummah, dari umat ini. Masuklah kependetaan pada agama Nasrani di kalangan umat Islam melalui tumbuhnya yang dinamakan tasawuf di zaman Al-Hasan Al-Basri rahimahullah. Lebih parah lagi di zaman Abbasiyah, karena semangat belajar agama yang sudah lemah, sangat lemah, akhirnya muncul semangat taklid, membebek kepada para tokoh-tokoh agama, sehingga tumbuhlah tarekat-tarekat sufiyah itu. Sehingga dengan demikian, setelah itu matinya tokoh-tokoh tarekat itu menjadi fitnah yang lebih besar daripada hidupnya mereka, yaitu kubur-kubur mereka dibangun dan berduyun-duyun orang tawaf di kuburan-kuburan itu. Nah, ini syirik. Kembalilah syirik kepada mayoritas umat ini bisa babi du'atid dhalali, dengan sebab munculnya para da'i dhalal yang menyeru kepada dhalal, kesesatan, mengajarkan kepada umat kesesatan. Wa bisababil bina'i 'alal quburi mutamattilan bi ta'zimil awliya'i was salihin, dan dengan sebab al-bina, bangunan-bangunan 'alal qubur, di atas kuburan-kuburan, mulailah kuburan-kuburan dibangun seperti cara orang-orang Nasara dan orang-orang Yahudi dalam memuliakan tokoh-tokoh mereka. Seperti
seperti yang diceritakan oleh Ummu Salamah radhiyallahu anha. Ummu Salamah, istri Nabi, salah seorang istri Nabi, ketika Nabi masih dalam keadaan sakit menjelang wafat beliau, cerita kepada Nabi pengalamannya ketika di negeri Habasyah, negeri Ethiopia, dalam masa hijrah pertama. Ketika itu Ummu Salamah bersama suaminya, yaitu Abu Salamah, suaminya yang pertama, sebelum dinikahi oleh Nabi. Kata Ummu Salamah, cerita kepada Nabi, melihat di negeri Habasyah itu orang-orang Nasara membangun kuburan tokoh-tokoh mereka. Di atas kuburan itu dibangun gereja-gereja, ma'bad-ma'bad. Maka Rasulullah SAW memberi komentar kepada cerita Ummu Salamah tersebut. Ulaika syirarun nas. Mereka itu adalah sejahat-jahat manusia. Bahkan dalam riwayat lain, ulaika syirarul khalqi. Mereka itu adalah sejahat-jahat makhluk. Kemudian Rasulullah menyatakan, la'anallahu al-yahud wan nasara li'annahum ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Terkutuklah orang-orang Yahudi dan Nasara karena mereka itu menjadikan kubur-kubur nabi mereka sebagai masjid. Masjid maksudnya tempat ibadah, tempat sujud. Ternyata yang dilakukan oleh ahlul kitab ini, oleh Yahudi dan Nasara ini, diikuti pula oleh umat ini. Seperti yang diingatkan oleh Nabi, la tattabi'unna sunana man kana qablakum. Sungguh-sungguh kalian akan mengikuti cara hidup umat-umat sebelum kalian. Shibran bi shibrin, sejengkal demi sejengkal, wadira'an bi dira'in, dan sehasta demi sehasta, hatta law dakhalu juhra dhabbin la dakhaltumu. Sampai pun seandainya mereka masuk lubang biawak, kalian akan ikut masuk padanya. Qila al-yahud wan nasara ya Rasulullah. Ditanyakan, apakah yang kau maksud umat sebelum kami itu ialah Yahudi dan Nasara, wahai Rasulullah? Qala faman. Beliau menjawab, siapa lagi kalau bukan mereka? Orang-orang Yahudi dan Nasara menjadikan kubur-kubur nabi mereka sebagai masjid sebagai tempat bersujud pada Allah. Ternyata nubuah itu berita tentang kejadian yang akan datang yang diberitakan oleh Nabi. Itu namanya nubuah. Nubuah Rasulullah ini terjadi persis, muncul di tengah-tengah kejahilan umat ini tentang agamanya, pembangunan masjid-masjid di atas kuburan para apa yang dinamakan wali-wali, dengan alasan bita'zimil auliya wassalihin, dalam rangka untuk ta'zim, mengagungkan, memuliakan para wali-wali Allah dan orang-orang saleh. Waddi'a'il mahabbah lahum, dan pengakuan seolah-olah itu sebagai mahabbah, kecintaan kepada mereka. Jadi kalau tidak membangun kuburan-kuburan itu, diopinikan berarti tidak menghargai ulama, tidak menghargai orang soleh. Hatta buniyatil adrihah ala kuburihim, sehingga dibangunlah al-adrihah,
pusara-pusara dan bangunan-bangunan di atas kubur-kubur mereka. Kembalilah umat di dalam kemusyrikan, penyimpangan dari tauhid. Wattakhadhat authanan. Umat ini pun akhirnya mayoritas mereka menjadikan authanan, tu'bad min dunillah, berhala-berhala. Authan, berhala-berhala jamak dari watan. Tu'bad, yang diibadai, min dunillah, dari selain Allah. Bagaimana? Mereka rame-rame datang ke kuburan-kuburan itu berdoa dengan alasan tawassul, berdoa kepada wali-wali itu yang telah dikubur itu. Dan akhirnya jadilah kuburan-kuburan itu sebagai berhala-berhala, seperti orang-orang jahiliyah menjadikan kuburan Latta di Taif sebagai berhala. Jadi sebelum berangkat haji, tawaf dulu di kuburan Latta. Itu terjadi di zaman jahiliyah. Dan Latta ini terkenal adalah orang yang diyakini sebagai orang saleh. Dia itu kerja cari ma'isyah setahun untuk mengumpulkan harta, dan dihabiskan tabungannya setahun itu untuk membuat roti sebanyak-banyaknya dan membuat kuah untuk roti itu guna menjamu jamaah haji yang lewat di Taif dengan jamuan gratis sebanyak terus ribuan jamaah haji. Dia yang menjamu, dihabiskan seluruh hartanya untuk itu. Selesai musim haji, habis hartanya, kerja lagi, mengumpulkan lagi uang. Sampai menjelang musim haji, dia siapkan, dia berhenti bekerja, dia siapkan jamuan untuk jamaah haji. Begitu terus, akhirnya menjadi masyhur nama dia di kalangan Arab. Dan suatu saat meninggallah dia, dan orang pun sangat mengenang jasa-jasanya. Dikuburkanlah dia di Taif, akhirnya menjadi miqat, makani bagi jamaah haji yang datang dari arah Riyadh, dan kemudian mereka yang datang dari arah Yaman, mereka menyempatkan datang ke Taif untuk tawaf di kuburan Latta, mengenang jasa-jasa dia. Generasi berikutnya bukan lagi mengenang jasa-jasa dia, ngambil berkah dari orang soleh ini, kuburan orang soleh ini. Terus begitu sampai menyembahnya. Ini berhala, sejarah berhala Latta namanya. Salah satu dari berhala-berhala besar di kalangan Quraisy. Di zaman jahiliyah. Nah begitu, di zaman jahiliyah ternyata kembali lagi pada umat ini munculnya semangat untuk menjadikan kuburan-kuburan orang soleh itu sebagai berhala-berhala. Bi anwa'il qurbat, dikurbankan. Al-qurbat, disediakan kepada kuburan itu berbagai bentuk kurban-kurban, penyembelihan-penyembelihan. Diadakan acara haul
untuk si wali itu tiap tahun menyembelih onta dan kambing-kambing, sapi-sapi, dan diadakan dalam rangka mengenang sejarah kepahlawanan si fulan itu yang dikubur itu. Nah, orang pun berebut untuk menyuguhkan sembelihan-sembelihan bagi haulnya wali itu. Dan kemudian di sana ada doa khusus untuk dipersembahkan kepada wali itu guna disampaikan kepada Allah dalam bentuk doa wastighatsah. Istighatsah itu minta pertolongan dalam kondisi genting, minta pertolongan kepada kuburan itu supaya dimintakan kepada Allah pertolongan. Wa dzabhin wa nadrin li maqamatihim, dan penyembelihan hewan, wa nadr dan nadar di makam-makam mereka itu, sehingga kubur itu diistilahkan makam. Karena memang makam itu artinya tempat berdiri untuk beribadah, dan berubahlah kubur itu menjadi makam. Nah, orang pun kemudian beribadah lebih khusyuk rasanya kalau di kubur-kubur para wali itu dibanding kalau beribadah di masjid-masjid Allah. Wasammu hadza syirik tawassulan bis-salihina. Mereka pun menamakan perbuatan syirik ini dengan nama lain, yaitu ini bukan syirik, ini tawassul. Begitu. Seperti tadi riba dinamakan ini bukan riba, ini bunga. Khamr dinamakan apa lagi? Walhasil berbagai istilah-istilah itu, istilah-istilah syariah itu dirubah untuk memberikan hukum kepadanya dengan hukum lain. Wah, ini bukan syirik, ini tawassul ini. Tawassulan bis-salihin. Tawassul dengan orang-orang saleh guna berdoa kepada Allah supaya cepat nyampe doanya, katanya. Oh, kita kan orang kotor, banyak dosa, jadi kita harus tahu dirilah. Sedangkan mereka orang-orang suci, jadi kita minta bantuan mereka untuk menyampaikan kepada Allah. Wa idharan li mahabbatihim, dan mereka namakan perbuatan-perbuatan syirik itu sebagai bentuk bentuk pernyataan idhar, pernyataan cinta kepada para wali-wali itu. Yang demikian ini walaisa ibadatan lahum bizamihim, tidak dianggap sebagai ibadah kepada para wali itu dengan sangkaan mereka. Ya. Wa nasu anna hadza huwa qaulul musyrikin al-awwalin. Mereka lupa bahwa yang demikian inilah sesungguhnya omongan orang-orang musyrikin yang terdahulu. Haitsu yaqulun, di mana mereka mengatakan, "Mana abuduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa." Dalam surat Az-Zumar ayat ketiga. Oh, kami tidaklah beribadah kepada berhala-berhala itu, katanya musyrikin Arab. Tetapi kami hanyalah liyuqarribuna, untuk mendekatkan kami ilallahi, kepada Allah, zulfa, lebih dekat lagi. Kan persis seperti omongan orang-orang Arab jahiliyah dulu yang dinukil oleh Allah di dalam Al-Quran. Persis. Jadi mengulang lagi. Mana abuduhum, kami tidaklah beribadah kepadanya, kami ini bukan berbuat syirik.
Kami ini tidaklah beribadah kepada semua itu, tetapi ini adalah upaya kami liyuqarribuna, untuk mendekatkan kami ilallahi zulfa, kepada Allah dengan yang lebih dekat lagi. Wa ma'a hadha syirk alladhi waqa'a fil bashariyati qadiman wa hadithan, dan bersamaan dengan syirik ini yang waqa'a, terjadi dalam kalangan fil basyariyah, kalangan manusia ini, qadiman wa hadithan, dulu dan sekarang, fal aktsariyatu minhum, maka mayoritas dari mereka yang berbuat syirik itu yu'minuna bi tauhidir rububiyyah, mereka beriman dengan tauhid rububiyah. Yaitu apa? Beriman satu-satunya Tuhan pencipta adalah hanya Dia, yang satu-satunya pemberi rizki hanya Dia. Makanya la ilaha illallah diartikan kepada makna rububiyah, tidak lagi makna uluhiyah. Jadi bagaimana? Tidak ada Tuhan kecuali Allah, tidak ada pencipta kecuali Allah, tidak ada pemberi rizki kecuali Allah, tidak ada pemelihara alam kecuali Allah, tidak ada penjaga alam kecuali Allah. Jadi diartikan kepada rububiyah semua. Padahal bukan itu maknanya la ilaha illallah. Bukanlah dalam batas makna rububiyah, tetapi makna la ilaha illallah ialah la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada ma'bud, sesembahan yang benar kecuali hanya Allah. Nah, makna ini diabaikan. Begitu. Wa innama yusyrikuna fil ibadati kama qala ta'ala, hanyalah mereka itu sesungguhnya berbuat syirik dalam ibadah. Kama qala ta'ala, sebagaimana hal ini difirmankan oleh Allah Ta'ala, wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun. Dan tidaklah beriman mayoritas mereka itu kepada Allah, melainkan mereka itu tidak lain adalah berbuat syirik. Jadi mereka bertauhid dalam perkara rububiyah, tetapi berbuat syirik dalam perkara ibadah. Ya, kami yakin bahwa tidak ada pencipta kecuali hanya Allah. Setelah itu ibadah, ya kita beribadah, semuanya ibadah itu kita tujukan kepada Allah. Tapi ya tentunya kita perlu adanya upaya tawasul, perantara. Ya kan seperti seandainya orang itu mau ketemu presiden, kan perlu kita ini mencari orang yang koneksi yang paling dekat dengan presiden. Jadi Allah dimisalkan dengan presiden. Ini namanya apa? Menyerupakan Allah dengan makhluk. Presiden kan makhluk. Jadi perlu kita cari koneksi orang terdekat dengan presiden untuk supaya kita ketemu. Begitu. Jadi Allah dimisalkan dengan presiden. Padahal Allah menyatakan apa? Laisa kamitslihi syai'un wa huwas sami'ul basir. Tidaklah serupa dengan Allah sesuatu pun, dan Dia Maha mendengar dan Maha melihat. Nah, tasybih, penyerupaan Allah dengan makhluk, sehingga dijalankanlah hukum kepada Allah seperti dijalankannya hukum kepada makhluk. Nah, begitu akhirnya mereka merasa dalam keadaan masih bertauhid, padahal mereka sudah tenggelam dalam syirik. Walam yajhad wujudar Rabbi, dan sesungguhnya orang-orang yang tenggelam dalam syirik itu tidaklah menentang keberadaan Allah, illa
nazarun yasirun minal bashari, kecuali cuman sekelompok nazar qalil, sekelompok sedikit, yasir, sedikit, minal bashar, dari manusia ini, ka Fir'aun, seperti Fir'aun, wal malahidah ad-dahriyin, dan orang-orang malahidah ad-dahriyin, yaitu orang-orang ateis. Malahidah istilah asalnya sesungguhnya orang yang yulhid, yang menyimpang. Tetapi kemudian dengan perkembangan munculnya berbagai bentuk kelompok-kelompok sesat seperti Jahmiyah dan sebagainya, akhirnya malahidah itu menjadi istilah khusus, makna khusus, yaitu maknanya ialah orang-orang ateis. Ad-dahriyin, ya, ad-dahriyin ini muncul di masa-masa merebaknya filsafat di kalangan muslimin. Yang tadi saya sebutkan munculnya semangat menerjemahkan buku-buku filsafat dari buku-buku bahasa Latin, bahasa Greek ke dalam bahasa Arab, sehingga muncul ateisme di kalangan kaum muslimin. Nah, di antara bentuk-bentuk ateisme itu ialah ad-dahriyin, yaitu apa yang disebutkan di dalam Al-Quran, omongan mereka itu ma yuhlikuna illa dahr, tidaklah akan membinasakan kita kecuali perkembangan masa saja. Nah, di kalangan kaum muslimin muncul para pengagum ilmu-ilmu kimia dan fisika seperti Ibnu Sina, Ibnu Rushd, Ibnu Baijah, tokoh-tokoh ini tadi, yang karena begitu ta'assubnya dengan teori-teori fisika dan kimia itu tadi, akhirnya meyakini kekekalan alam sebagai pengaruh daripada apa yang namanya teori kekekalan massa, di mana zat itu tidaklah hancur tetapi berpindah dari satu masa kepada masa yang lainnya, sehingga alam ini tidaklah pernah akan kiamat, tidak akan pernah kiamat. Ibnu Sina dan kawan-kawan mengingkari adanya hari kiamat karena termakan oleh teori, sehingga mereka kemudian dinamakan ad-dahriyin, kufur kepada adanya hari kiamat. Wal'iyadu billah. Wasyuyu'iyyin, syuyu'iyyin ada terjemahnya ialah komunisme atau sosialisme. Ya, komunisme ialah sosialisme, cuman komunisme dalam bentuk yang lebih ekstrim dari sosialisme. Nah, yang mereka itu mereka membangun keyakinannya di atas pengingkaran terhadap adanya Allah fi hadzal zaman, di masa ini, seperti di sekitar Irak, Suriah, dan sekitarnya itu muncul pemahaman Ba'atisme. Ba'ati, kebangkitan. Antara lain produk Ba'atisme itu Abdurrahman Wahid di Indonesia, yang mendirikan partai kebangkitan. Kebangkitan itu ya Ba'at, artinya terjemahan dari Ba'at. Ba'atisme dibangun oleh tokoh-tokoh semacam Michel Aflaq, yang Michel Aflaq ini adalah seorang asli Irak, beragama Katolik, guru rohani daripada Saddam Hussein,
yang kemudian dengan pengaruh daripada komunisme itu tadi akhirnya menjadi ateis. Dan ini berkembang di Suriah, di Irak, bahkan di Yaman, sampai ada partai Ba'ath di sana, Hizbul Ba'ath di Yaman, seperti Hizbul Ba'ath, partai Ba'ath yang ada di Irak, dan keyakinannya sama dengan PKI di Indonesia, dan atau mungkin sama dengan PRD dan sebagainya. Nah, itu semua dikembangkan di kalangan kaum muslimin. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wa juhuduhum min babil mukabara, wa juhuduhum bihi min babil mukabara, dan penentangan mereka terhadap adanya Allah min babil mukabara, karena kesombongan. Wa illa fahum muttarruna lil iqrar bihi, karena kalau tidaklah karena kesombongan, pasti mereka muttarrun, terpaksa, akan lil iqrar bihi, terpaksa mengakui adanya Allah fi batinihim, di batin mereka, wa qararatu nafsihim, dan keyakinan pada jiwa mereka pasti. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala di dalam surat An-Nahl ayat ke-14, wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum dzulman wa 'uluwa. Mereka menentang daripada risalah tauhid ini, wastaiqanatha anfusuhum, tetapi hati-hati mereka, anfusuhum, hati-hati mereka meyakini kebenaran tauhid ini. Mulut-mulut mereka menentang. Kenapa mulut-mulut mereka menentang padahal hati mereka meyakini? Dzulman wa 'uluwa, karena memang mereka zalim dan sombong. Begitu. Wa uquluhum ta'rifu, dan akal-akal mereka padahal tahu, anna kulla makhluqin, bahwa setiap makhluk itu la budda lahu min khaliq, tidak bisa tidak, mesti ada penciptanya. Kata bait syair orang-orang Badui Arab gunung, disebutkan diantaranya ialah wa mal ba'ru illa annahu yadullu 'alal ba'iri, wa mal 'alamu illa yadullu 'ala anna wujuda rabbil 'alamin. Al-ba'r, kalau ada tai onta, pasti menunjukkan adanya onta. Dan alam ini semua pasti menunjukkan adanya Rabbul Alamin. Jadi akal mereka meyakini dan mengakui anna kulla makhluqin la budda lahu min khaliq, bahwa setiap makhluk mesti ada pencipta. Wa kullu mawjudin la budda lahu min mujidin, dan setiap yang mawjud, yang ada, pasti ada yang mengadakannya. Wa anna nidhama hadzal kaunil mundhabit ad-daqiq, dan bahwasannya berbagai aturan nizam daripada al-kaun, alam ini semuanya, yang mundhabit ad-daqiq, yang betul-betul rapi dan rinci, semuanya itu la budda lahu min mudabbirin, pasti ada yang mengaturnya, yang hakim, yang maha mempunyai hikmah, yang qadir, yang maha berkuasa, yang alim,
maha berilmu. Man ankarahu fahuwa imma faqidun li'aqlihi, maka siapa yang mengingkari itu semua salah satu dari kemungkinan, yaitu faqidun li'aqlihi, orang yang hilang akal, ya. Atau kemungkinan kedua mukabirun, orang yang sombong. Qad algha aqlahu, ya, karena kesombongannya itu algha, melemparkan akalnya, wasaffaha nafsah, dan menjadikan dirinya itu dungu. Wa hadza la ibrata bihi, yang demikian ini tidak bisa dianggap orang yang demikian, tidak ada nilainya sama sekali. Nah, begitu terjadinya inhiraf, penyimpangan dari tauhid. Semula manusia itu diajari oleh Allah dan dilahirkan dan ditumbuhkan dari Adam alaihissalam sampai anak cucunya di atas tauhid. Kemudian terjadi penyimpangan, syirik. Kemudian dibangkitkan oleh Allah para nabi-nabi untuk mengembalikan mereka kepada tauhid. Kemudian ditutup oleh nabi dan rasul terakhir, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian Allah kembalikanlah keadaan kepada kejahilan dan penyimpangan lagi. Nah, dari itu kita mengerti memang yang bisa menyelamatkan umat ini yaitu ilmu agama, ya. Ilmu pengetahuan dan teknologi tidak bisa menyelamatkan mereka dari bahaya dan kebinasaan syirik. Tokoh ateis Lenin membuat satu berita yang menggegerkan. Mau berkunjung ke suatu negara di Eropa Timur, menggagalkan kunjungannya karena setelah berangkat di tengah jalan baru ingat jimatnya lupa. Geger. Dunia komunisme dan sosialisme waktu itu geger. Tokoh komunis percaya kepada jimat, ternyata sembunyi-sembunyi punya dukun. Loh, sama Allah tidak percaya, sama dukun percaya. Astagfirullah. Hah? Nah, dan begitulah memang, bahwa segala yang selain tauhid, segala yang selain ilmu agama ini tidak mungkin bisa menyembuhkan orang dari kemusyrikan, tidak mungkin bisa menyembuhkan orang dari kebodohan akibat syirik itu tadi. Ya. Nah, kamu kira yang datang ke dukun-dukun paranormal yang abnormal itu, kamu kira orang-orang kampung saja, orang-orang kampung dan orang-orang kampus, semuanya datang. Sampai profesor-profesor juga datang ke dukun-dukun itu. Lah, di mana akalnya? Ketinggalan di kantor fakultas. Nah, karena jauh dari ilmu agama. Ya. Nah, inilah yang diberitakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, badal islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada'a
fatuba lil ghuraba. Islam itu mulai dalam keadaan asing bagi masyarakat manusia, tidak dikenal, aneh. Karena Rasulullah SAW mendakwahkan pertama kali Islam itu dalam keadaan mayoritas umat manusia tenggelam dalam syirik. Kemudian menjadi kuat, dan kemudian tauhid yang menjadi zahir, yang kokoh, mendominasi dunia. Tetapi kemudian kembali, wa sayaudu ghariban, ternyata kembali kepada keasingannya. Kejahilan mendominasi dunia Islam. Kembalilah kemusyrikan-kemusyrikan, kebid'ahan-kebid'ahan. Maka jadilah keasingan kedua kembali kepada umat ini. Keasingan pertama ketika pertama kali Rasulullah mendakwahkan Islam ini. Keasingan kedua ya sekarang ini. Fatuba lil ghuraba, kata Nabi, maka beruntunglah orang yang dianggap asing itu. Dianggap asing karena berpegang teguh dengan apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, akhirnya ditanyakan oleh para sahabat, "Man hum ya Rasulullah?" Siapa mereka? Rasulullah menjawab, "Alladzina yuslihuna hina fasadan nas." Yaitu orang-orang yang membuat islah, membuat upaya perbaikan umat, untuk mengembalikan umat kepada tauhid ketika mereka rusak. Nah, ini semua adalah termasuk nubuah dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Barakallahu fikum. Ada pertanyaan sebelum ditutup? Nah, kalau ada batas jelas antara tanah pekuburan dengan masjid, yaitu tembok dan wilayah tanah kuburan dengan tanah masjid, ada batas jelas, maka yang demikian tidak mengapa. Tapi kalau tidak ada batas antara kuburan itu dengan wilayah tanah masjid, maka yang demikian ini bila kuburan itu adalah kuburan yang dikeramatkan atau diyakini kekeramatannya oleh orang, maka haram salat di masjid itu. Apakah posisi kuburan itu di belakang atau di depan atau di samping? Tetapi kalau diyakini kuburan itu mempunyai kekeramatan, maka haram salat padanya. Ini yang dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di dalam Iqtida' Shiratal Mustaqim, termasuk masjid dirar. Ya. Tetapi kalau itu kuburan bukanlah kuburan yang diyakini kekeramatannya, jadi kuburan biasa, makruh sholat di sana selama belum dibikin batas antara masjid dengan kuburan ini. Batas baik itu batas tanah kuburan dan tanah masjid, sebab dilarang kita untuk sholat di tanah pekuburan, walaupun tidak ada kuburannya di situ, tapi di situ wilayah tanah pekuburan, nggak boleh sholat di situ. Nah, sekarang harus dibikin batas jelas antara tanah pekuburan dengan tanah masjid, yaitu dibikin tembok pemisah, baru bisa menyelesaikan problem antara mana yang tanah pekuburan, mana yang tanah masjid. Ya. Oh ya, dibongkar, dipindahkan ke kuburan. Ya, harus dibongkar. Nah, supaya orang tidak dalam keadaan sholat di atas kuburan, gitu. Ya, nah, harus dibongkar pemindahan.
Kalau pemerintah kota Madia memutuskan pemindahan kuburan, kok bisa diadakan pembongkaran kuburan ke tempat lain? Nah, kalau itu syariah memerintahkan untuk pemindahan kuburan, kenapa orang keberatan? Nah, ya, jadi pemindahan kuburan itu biasa. Jangan mempunyai perasaan, oh enggak enak, oh enggak benar, oh tidak menghargai si mati dan sebagainya. Nah, tidak demikian. Kita harus lebih menghargai masjid Allah dan lebih menjaga kesucian masjid Allah daripada kuburan. Dan tidaklah merupakan kehinaan kuburan itu dipindahkan dari satu tempat ke tempat lain. Sahabat Nabi siapa? Jabir bin Abdullah bin Amr. Itu bapaknya Jabir ini Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu syahid dalam perang Uhud, di Jabal Rumah di Uhud, dikuburkan di Uhud. Setelah 1 tahun penguburan itu terjadi banjir besar di sekitar Madinah. Akhirnya tempat dikuburkannya para syuhada di Uhud itu kena erosi banjir itu tanahnya. Sampai Jabir datang ke kuburan ayahnya, dilihat kakinya ayahnya itu, kakinya Abdullah itu nyembul ke atas begini, dalam keadaan seger. Padahal sudah 1 tahun dikubur. Akhirnya digali oleh Jabir dalam keadaan seperti orang tidur. Padahal sudah 1 tahun dikubur. Dipindah dari Uhud ke Baqi. Jadi bukanlah satu kehinaan bagi si mati untuk dipindahkan dari satu tempat ke tempat lain dari kuburan itu. Begitu. Demi untuk menjaga kemaslahatan umat, yaitu kemantapan umat dalam beribadah di masjid. Pernah juga di Malang itu orang tua yang ada di situ memberitahu, itu di bagian tempat imam itu kuburan itu sebenarnya. Geger. Akhirnya diputuskan dibongkar untuk digali. Ternyata betul memang ada tulang belulang kuburan manusia dipindahkan. Jadi tidak ada masalah dipindahkan. Nah, kata penanya, bagaimana hadis dari Abu Burdah bahwa Nabi mengatakan Bilal mendahulunya masuk surga dengan mendengar langkah-langkahnya, karena Bilal berkata, saya sholat taubat dan menyambung wudu. Pertanyaan, bukankah Nabi yang pertama masuk surga? Apakah surga sudah dihuni? Ini satu pertanyaan tapi mengandung beberapa pertanyaan. Pertama, apakah betul Bilal masuk surga duluan sebelum Nabi? Yang benar, berita yang disampaikan oleh Nabi, Bilal itu masih hidup di dunia. Ketika Isra Mi'raj, Nabi mendengar suara langkahnya Bilal bin Abi Rabah di surga. Artinya Bilalnya masih hidup di dunia. Jadi tidak ada yang mendahului Nabi dalam hal ini. Cuman itu diberitakan oleh Nabi kepastian bahwa Bilal masuk surga dengan beliau mendengar langkahnya Bilal di surga. Ya. Jadi dengan kepastian itu menunjukkan keutamaan Bilal, tetapi tidaklah menunjukkan bahwa Bilal masuk surga duluan sebelum Nabi.
yang sahih, yang jelas, tegas diberitakan bahwa Nabi Muhammad SAW adalah yang pertama akan membuka pintu surga dan masuk kepadanya nanti di mahsyar, di hari kiamat. Dari orang-orang yang di mahsyar itu, dari umat sejak Adam alaihissalam sampai orang hari kiamat itu, yang didatangkan oleh Allah dikumpulkan di mahsyar, yang masuk surga pertama ialah Nabi Muhammad SAW. Pertanyaan kedua dari pertanyaan ini, apakah amalannya Bilal sehingga mendapat kepastian masuk surga? Sesungguhnya amalannya ialah sunnatul wudu, bukan sholat taubat tetapi sholat wudu. Bilal selalu setelah selesai wudu sholat 2 rakaat sampai apa yang Allah kehendaki. Nah, itu yang diriwayatkan dengan sahih. Pertanyaan ketiga dari pertanyaan ini ialah, apakah surga sudah dihuni? Ya, surga sudah dihuni. Ya, sebagian orang dilihat oleh Nabi telah masuk surga. Berarti bagaimana kaitannya dengan berita dari hadis yang lain mengatakan bahwa yang pertama masuk surga ialah Nabi? Ya, didudukkan dalam hal ini oleh antara lain Al-Imam At-Tahawi dalam Mushkilul Athar, ya, bahwa yang pertama masuk surga dari orang yang dihadirkan oleh Allah di mahsyar ialah Nabi. Sedangkan mereka yang sudah masuk surga duluan sebelum hari kiamat, sekarang ini sudah ada sebagian dari kaum mukminin telah ada di surga. Mereka tidak di mahsyar, mereka sudah di surga duluan. Jadi yang di mahsyar yang pertama kali masuk surga ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu. Lah masa sudah masuk surga sebelum kiamat? Lah beritanya begitu. Sebagaimana? Mau diprotes apanya? Repot. Kata penanya, apakah ziarah kubur itu sebenarnya dilarang? Tidak. Ziarah kubur itu tidak dilarang. Bagi pria dianjurkan banyak-banyak ziarah kubur. Bagi wanita dianjurkan menjarangkan ziarah kubur. Ya. Jadi pria dianjurkan banyak-banyak ziarah kubur, kata Nabi, liyudzakirukumul maut, untuk mengingatkan mati pada kalian. Oh, kalian ini mau mati, mau masuk kubur. Salamnya aja kepada ketika masuk kubur, adab masuk kubur. Bagaimana adab masuk kubur? Lepas alas kaki, ya, memakai pakaian yang menutup aurat, melepas alas kaki, ya, baru masuk ke tanah pekuburan itu dengan mengucapkan assalamualaikum ya ahlad diyar minal mu'minin wal mu'minat, nas'alullah lana walakumul afiyah wa inna insyaallah bikum lahiqun. Salam sejahtera bagi kalian penduduk kubur dari kalangan mukminin pria dan wanita. Kami meminta kepada Allah untuk kami dan untuk kalian pemaafan daripadanya, dan kami akan bergabung dengan anda setelah ini. Salamnya aja dari adab masuk kubur mengajari kita, sebentar lagi kamu bergabung, begitu. Mengingatkan kita bahwa kita ini mau mati, ya, untuk melunakkan hati yang kaku dan kasar.
kita ini mau mati. Ya. Tetapi perempuan dilarang sering-sering ke kubur. Ya. Nah, barakallahu fikum. Kita akhiri saja untuk siap-siap salat maghrib. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta